Tepat di sebelah kemewahan Cape Town, terdapat Khayelitsha, sebuah kota besar tanpa air, listrik, dan keamanan. Lahir dari apartheid dan tumbuh karena pengabaian, kini menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Namun, di balik kesulitan terdapat budaya, kebanggaan, dan ketahanan yang tak terhentikan. Jelajahi dunia membawa Anda ke dalam realitas yang dipilih dunia untuk diabaikan. Kondisi kehidupan 2 dunia, 1 kota. Kehidupan di Khayelitsha adalah campuran antara pembangunan dan kekurangan. 2 realitas yang hidup berdampingan dalam 1 komunitas. Di bagian yang lebih mapan, rumah-rumah batu bata berdiri di samping bisnis lokal kecil dan sekolah komunitas. Jalan-jalan beraspal, ada saluran listrik, dan layanan publik dasar berfungsi sampai batas tertentu. Kantong-kantong pembangunan ini menyerupai lingkungan tradisional, mencerminkan kemajuan bertahap dari waktu ke waktu. Namun, hanya dalam jarak pendek, banyak penduduk tinggal di rumah-rumah sementara yang dibangun dari seng bergelombang, sisa-sisa kayu, dan lembaran plastik. Permukiman informal ini tidak memiliki saluran air, dan air mengalir adalah sebuah kemewahan. Orang harus berjalan jauh untuk mengakses keran air komunal. Toilet digunakan bersama atau tidak ada, dan listrik, jika tersedia, seringkali berasal dari sambungan ilegal. Saluran pembuangan terbuka melapisi jalanan, menciptakan kondisi kehidupan yang berbahaya. Mungkin ancaman yang paling mengkhawatirkan di daerah ini adalah bahaya kebakaran yang selalu ada. Di barisan gubuk yang padat, sebatang lilin, kabel terbuka, atau api untuk memasak dapat memicu kobaran api yang menyebar tak terkendali. Tanpa hidran terdekat atau infrastruktur pemadam kebakaran yang andal, penduduk harus bertindak cepat, menggunakan ember dan selang darurat untuk melindungi sedikit yang mereka miliki. Terlepas dari keadaan yang mengerikan ini, Khayelitsha terus berkembang. Orang-orang beradaptasi sebaik mungkin, mengubah ruang apapun yang tersedia menjadi rumah dan usaha mikro. Namun, kontras antara daerah informal dan daerah yang lebih berkembang sangat mencolok, berfungsi sebagai pengingat harian akan ketidaksetaraan. Bagi banyak penduduk, kelangsungan hidup bergantung pada kreativitas, ketahanan, dan rasa kebersamaan. Perjuangan untuk hidup dengan bermartabat dalam kondisi seperti itu bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Kejahatan dan ketidakamanan, kehidupan dalam kewaspadaan. Khayelitsha tidak hanya ditandai oleh kemiskinan, ia juga dilanda kejahatan dan rasa tidak aman yang mendalam. Warga hidup dalam keadaan siaga terus-menerus, membentuk rutinitas harian mereka di sekitar masalah keamanan. Kejahatan dengan kekerasan, termasuk perampokan, penyerangan, dan pembunuhan, adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di beberapa daerah. Ini bukan hanya persepsi tentang bahaya, ini adalah pengalaman hidup yang memengaruhi bagaimana orang bergerak, kemana mereka pergi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kehadiran polisi. Ketika Khayelitsha berkembang pesat, layanan keamanan publik gagal mengimbangi. Banyak lingkungan tidak memiliki kantor polisi yang aktif, tidak ada patroli rutin, dan tidak ada respon yang andal dalam keadaan darurat. Dalam kekosongan ini, kelompok kriminal telah menguasai zona-zona tertentu. Perang wilayah, aktivitas geng, dan pemerasan adalah hal biasa. Dan bagi banyak orang, menelepon polisi tidak terasa seperti pilihan. Pengangguran menambah bahan bakar ke api. Tanpa pendapatan atau peluang yang stabil, beberapa warga beralih ke pencurian, penjualan narkoba, atau kegiatan ilegal lainnya hanya untuk bertahan hidup. Bagi kaum muda, khususnya, daya pikat kejahatan sangat kuat ketika pendidikan dan pekerjaan tampaknya tidak terjangkau. Perempuan dan anak-anak menghadapi dampak terburuk dari kekerasan ini seringkali menjadi sasaran pelecehan, eksploitasi, atau perdagangan. Terlepas dari kenyataan yang suram ini, masyarakat masih melawan balik.
Beberapa LSM dan warga telah membentuk patroli keamanan, kelompok dukungan, dan program pendidikan untuk melawan kekerasan dan merebut kembali ruang publik. Tetapi skala masalahnya sangat besar. Budaya dan identitas, kebanggaan di tengah perjuangan. Khayelitsha mungkin dikenal karena kesulitannya, tetapi juga sama-sama ditentukan oleh kekuatan dan semangat budayanya. Meskipun ada kemiskinan, kejahatan, dan sumber daya yang terbatas, kota ini berdenyut dengan kehidupan, kreativitas, dan kebanggaan. Budaya di sini bukanlah kemewahan. Ini adalah alat untuk bertahan hidup, identitas, dan ekspresi diri. Sebagian besar identitas budaya Khayelitsha berakar pada warisan Xhosa. Orang-orang Xhosa adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Afrika Selatan, dan banyak penduduk kota adalah keturunan dari komunitas ini. Mereka berbicara bahasa Isik Xhosa, yang kaya akan bunyi klik dan ritme, dan menjunjung tinggi adat istiadat yang mencakup musik, tarian, ritual, dan penceritaan lisan. Tradisi-tradisi ini bukanlah relik, mereka adalah bagian kehidupan sehari-hari yang hidup dan bernapas. Seiring waktu, Khayelitsha telah mengembangkan merek budaya urban sendiri, perpaduan antara tradisi dan modernitas. Artis hip-hop nge-rap dalam bahasa Isik Xhosa. Paduan suara gospel mencampur ritme leluhur dengan harmoni zaman baru. Seniman grafiti menceritakan kisah-kisah politik di dinding beton, sementara penyair spoken word tampil di pusat-pusat komunitas dan pasar terbuka. Hasilnya adalah lanskap budaya yang unik secara lokal dan tak dapat disangkal kekuatannya. Kebanggaan akan identitas lokal sangat kuat. Untuk waktu yang lama, menjadi orang Khayelitsha adalah sumber rasa malu. Sekarang, anak-anak muda dengan bangga mengklaim akar mereka. Artis yang memulai di kota ini sekarang tampil di panggung global, dan pengusaha membangun merek yang mencerminkan nilai-nilai kota. Ini bukan hanya perlawanan, ini adalah penemuan kembali. Lokasi dan asal-usul, di manakah Khayelitsha? Khayelitsha terletak di pinggiran Cape Town, Afrika Selatan, di wilayah berpasir dataran rendah yang dikenal sebagai Cape Flats. Sementara Cape Town sering dikaitkan dengan keajaiban alam seperti Table Mountain dan pantai yang masih alami, Khayelitsha sangat kontras, jauh dari distrik turis, perkebunan mewah, dan hotel bintang 5. Namun secara geografis, jaraknya tidak jauh sama sekali. Township ini hanya berjarak berkendara singkat dari beberapa daerah terkaya di negara itu yang menggarisbawahi ketidaksetaraan mencolok yang mendefinisikan sebagian besar Afrika Selatan modern. Nama Khayelitsha berarti rumah baru dalam bahasa Isik Xhosa. Tetapi bagi banyak orang, kenyataannya jauh dari kata ramah. Ini adalah township terbesar di Afrika Selatan yang membentang di area yang luas dengan banyak zona, beberapa sedikit berkembang, yang lain sepenuhnya informal. Zona-zona ini mencakup campuran perumahan bata, gubuk, dan tanah terbuka yang sering ditempati oleh pendatang baru yang membangun tempat tinggal dari bahan apapun yang dapat mereka temukan. Infrastruktur jalan tidak konsisten, beraspal di beberapa daerah, tanah dan kerikil di daerah lain. Transportasi umum tidak dapat diandalkan dan seringkali tidak aman. Akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan sanitasi sangat bervariasi dari blok ke blok. Terlepas dari tantangan ini, Khayelitsha terus tumbuh, didorong oleh migrasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Lokasinya yang strategis dekat dengan inti perkotaan membuatnya semakin mengejutkan bahwa layanan dasar masih kurang. Warga sering terjebak di antara dua dunia. Cukup dekat untuk melihat kekayaan Cape Town, tetapi cukup jauh untuk dikecualikan darinya. Geografi Khayelitsha bukan hanya fisik, itu simbol dari perpecahan sistemik yang mendalam. Akar apartheid, penciptaan paksa. Asal mula Khayelitsha terletak pada era kelam
dan menyakitkan dari apartheid, kebijakan segregasi rasial yang diinstitusionalkan di Afrika Selatan. Lebih dari sekadar sistem politik, apartheid adalah mekanisme kontrol yang kuat yang mendikte di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan berada berdasarkan ras. Di kota-kota seperti Cape Town, pemerintah apartheid secara paksa memindahkan populasi non-kulit putih dari pusat kota dan memindahkan mereka ke pinggiran kota. Khayelitsha adalah salah satu lokasi relokasi paksa ini. Selama awal 1880-an, ketika permukiman perkotaan informal seperti Crossroads dihancurkan oleh negara, pemerintah membutuhkan tempat untuk menampung populasi kulit hitam yang terlantar. Solusi itu adalah Khayelitsha. Didirikan pada tahun 1983, itu disajikan sebagai proyek perumahan sementara. Tetapi, pada kenyataannya, itu adalah tindakan pemindahan sistemik. Orang-orang dipindahkan ke sana tanpa keinginan mereka. Dipisahkan dari komunitas, pekerjaan, dan sejarah mereka. Dan ditempatkan di daerah tandus dan belum berkembang tanpa infrastruktur atau layanan. Ribuan keluarga dipindahkan ke dataran berpasir dan kering ini di Cape Flats. Dalam waktu singkat, populasi meledak melampaui apa yang telah direncanakan atau dipersiapkan oleh siapapun. Tidak ada jalan beraspal, tidak ada air mengalir, tidak ada sistem pembuangan limbah, dan tidak ada listrik. Apa yang dimulai sebagai perbaikan sementara segera menjadi permanen. Tempat penampungan sementara berubah menjadi rumah permanen. Ketika lebih banyak orang tiba, Khayelitsha tumbuh secara organik tanpa perencanaan atau pengawasan pusat. Warisan dari penciptaan paksa ini masih bergema hingga saat ini. Tata letak Khayelitsha, jaraknya dari pusat kota, strukturnya yang kacau, aksesnya yang terbatas ke peluang, bukanlah suatu kebetulan. Itu dirancang untuk memarginalkan. Ledakan pasca apartheid, pertumbuhan tanpa rencana. Ketika apartheid secara resmi berakhir pada tahun 1994, banyak yang percaya bahwa kota-kota seperti Khayelitsha akan mulai menyusut atau menghilang sama sekali. Diasumsikan bahwa dengan jatuhnya undang-undang segregasi rasial, orang-orang akan pindah kembali ke pusat kota, dan era pemisahan geografis akan ditinggalkan. Tetapi, kenyataannya ternyata sangat berbeda. Alih-alih berkurang, Khayelitsha malah tumbuh, dan dengan cepat. Salah satu alasan terbesarnya adalah bahwa berakhirnya apartheid tidak menghapus dekade pengecualian ekonomi. Banyak warga Afrika Selatan berkulit hitam terus hidup dalam kemiskinan, tanpa akses ke pinjaman perumahan, tanpa pekerjaan formal, dan tanpa peluang untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik. Perumahan formal tetap tidak terjangkau. Jadi, orang-orang tetap di tempat mereka berada, atau pindah ke Khayelitsha untuk mencari tempat berlindung apapun. Alasan kedua adalah kebebasan bergerak. Di bawah apartheid, warga Afrika Selatan berkulit hitam dibatasi di mana mereka bisa tinggal. Setelah tahun 1954, mereka akhirnya diizinkan untuk pindah ke kota-kota. Ini membuka pintu air untuk migrasi internal. Orang-orang dari daerah pedesaan berbondong-bondong ke pusat-pusat kota seperti Cape Town. Tetapi dengan sumber daya yang sedikit dan dukungan pemerintah yang terbatas, banyak yang berakhir di Khayelitsha. Pada tahun 2011, populasi resminya lebih dari 400.000, meskipun perkiraan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa jumlahnya bisa mencapai 1,2 juta. Infrastruktur kota yang sudah tegang kewalahan. Pendatang baru membangun gubuk di ruang yang tersedia, seringkali tanpa izin, utilitas, atau perencanaan keselamatan. Alih-alih menjadi sementara, Khayelitsha menjadi rumah permanen bagi ratusan ribu orang. Tantangan zaman modern, berkembang tetapi tertinggal. Saat ini, Khayelitsha menghadapi dilema yang kompleks dan mendesak. Ia terus tumbuh dengan pesat, namun infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan untuk mendukung populasinya
tidak mengimbangi. Setiap tahun, keluarga-keluarga baru tiba, beberapa bermigrasi dari daerah pedesaan di Afrika Selatan, yang lain dari negara-negara tetangga, tertarik oleh harapan akan peluang di Cape Town. Namun, mereka mendapati diri mereka menetap di sebuah kota praja yang sejak awal tidak pernah direncanakan dengan baik. Perumahan tetap menjadi masalah kritis. Proyek perumahan pemerintah memang ada, tetapi pelaksanaannya lambat dan seringkali hanya melayani sebagian kecil dari mereka yang membutuhkan. Saat satu rumah dibangun, beberapa keluarga baru tiba dan membangun gubuk-gubuk informal di dekatnya. Akibatnya adalah pola pertumbuhan yang tidak diatur dan sulit dikelola. Layanan dasar seperti air, sanitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan jauh tertinggal dari permintaan. Beberapa sekolah penuh sesak dan kekurangan sumber daya. Klinik berjuang untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang. Jalan-jalan memburuk dan banyak bagian kota praja masih tanpa listrik atau sistem pembuangan limbah yang andal. Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan, seperti pengenalan jalur transportasi umum atau pusat komunitas baru, mereka sering merasa tidak mencukupi. Warga sering mengungkapkan rasa frustrasi bahwa kota praja diperlakukan sebagai renungan oleh pejabat kota. Terlepas dari ukuran dan kepentingannya, Khayelitsha masih dipandang oleh banyak orang sebagai pengecualian daripada bagian integral dari Cape Town. Orang-orang di sini tidak hanya menginginkan kelangsungan hidup, mereka menginginkan martabat, rasa hormat, dan kesempatan. Tantangan terbesar sekarang bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kemauan politik. Masa depan, ujian bagi Afrika Selatan. Khayelitsha bukan lagi pemukiman sementara. Ini adalah bagian permanen, dinamis, dan kompleks dari Cape Town. Dengan populasi yang diperkirakan ratusan ribu, ini adalah salah satu pemukiman perkotaan terbesar di seluruh Afrika. Pertanyaannya bukan lagi apakah Khayelitsha termasuk, tetapi masa depan seperti apa yang akan dimilikinya, dan apa yang dikatakan masa depan itu tentang Afrika Selatan secara keseluruhan. Ada dua jalur yang mungkin di depan. Salah satunya adalah pengabaian yang berkelanjutan. Masa depan di mana Khayelitsha tetap terpinggirkan, di mana perbaikan lambat dan parsial, dan di mana generasi terjebak dalam kemiskinan. Jalur lainnya adalah integrasi, di mana kota kecil ini terhubung sepenuhnya dengan seluruh Cape Town, secara ekonomi, sosial, dan politik. Tanda-tanda kedua masa depan sudah ada. Di satu sisi, ada sekolah-sekolah baru yang dibangun, rute transportasi yang ditingkatkan, dan para pemimpin muda yang muncul dari dalam masyarakat. Di sisi lain, perumahan informal terus menyebar, kejahatan tetap tinggi, dan banyak orang masih kekurangan akses ke layanan dasar. Yang jelas adalah bahwa Khayelitsha adalah sebuah simbol. Keberhasilan atau kegagalannya akan dilihat sebagai cerminan kemampuan Afrika Selatan untuk mengatasi ketidaksetaraan terdalamnya. Kota kecil ini mewujudkan luka masa lalu dan harapan untuk masa depan. Jika ia berkembang, itu akan membuktikan bahwa transformasi bukan hanya mimpi, itu mungkin. Agar itu terjadi, perubahan harus datang tidak hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari investasi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan komitmen nasional. Khayelitsha tidak boleh lagi dilihat sebagai terpisah. Masa depannya adalah masa depan Afrika Selatan. Apa yang membuat Anda rasakan tentang tempat seperti Khayelitsha? Kaget, sedih, kagum, atau semuanya sekaligus? Jika cerita ini membuat Anda berhenti sejenak atau merenung, beritahu kami apa yang paling menonjol bagi Anda. Ada banyak tempat seperti ini di seluruh dunia, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi penuh dengan kehidupan. Terima kasih sudah berada di sini. Sampai jumpa lain waktu.